Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hayatun Nopus, NIM 50, jurusan Pendidikan Informatika kelas 5B. Di sini saya akan menjelaskan sekaligus menjawab soal dari asistensi modul 3 Komjar. Sebelumnya kita siapkan dulu aplikasi Cisco paket tracer seperti ini. Setelah itu kita buat desain jaringan seperti ini. Kita pakai router generik ya. Ini juga pakai switch yang generik. Kenapa generik? Karena tidak tahu. Setelah itu kita sambungkan pakai kabel otomatis saja biar cepat dan tidak lama. Untuk yang router kita pakai kabel serial DTE serial 2, terus ini serial 3. Setelah seperti ini kita coba tulis kayak gini. Ini untuk IP serial 1, serial 2 untuk yang router 1. Sini kita ke atasin biar kelihatan jaringan 1. Jaringan LAN 2, jaringan 2. Setelah itu kenapa ini nggak nyala? Karena belum dihidupin. Coba kita hidupin. Nah, sekarang sudah nyala. Setelah itu kita ke nomor 2. Nomor 2, tentukan berapa subnet mask yang bisa mencukupi klien sebanyak 26 PC dan berapa rank IP untuk jaringan 1 dengan menggunakan subnetting. Di sini saya sudah menghitung hasilnya seperti ini. Ini untuk jaringan 1, networknya 192.168.1.0. Rumusnya 2 pangkat X lebih besar sama dengan 26. Di sini 2 pangkat 4 itu kan 16, jadi kan kurang. Jadi
jadi 2 pangkat 5 itu 32. Ini 26 masih masuk ke 32 ini. Dimana X ini atau 5 ini adalah biner 1 pada oktet terakhir di subnet mask. Kayak gini. Salah. Biner 0. Biner 0 pada oktet terakhir subnet mask. Seperti ini. 2, 3, 4, 5. Yang kan 8, dalam 1 bit itu kan ada 8. Jadi yang 3-nya itu 1. Ini 2 pangkat 7 128, 2 pangkat 6 64, 2 pangkat 5 32. Setelah dijumlahkan hasilnya 224. Untuk slash 27 sendiri sudah ada, jadi saya cuma lihat. Untuk ini, untuk jumlah host yang valid itu 2 pangkat 5 dikurangi 2, berarti 2 pangkat 5 sama dengan 32 dikurangi 2 sama dengan 30 host yang valid yang dipakai, host yang bisa dipakai dan valid. Untuk jumlah networknya yang disarankan yaitu 2 pangkat 3 network. 2 pangkat 3 dikurangi 2 pangkat 3 8 dikurangi 2 sama dengan 6. Nah, untuk rank IP-nya sendiri, untuk kelompok atau network subnet ke 1, network address-nya 192.168.1.0. Jadi ini kebanyakan tidak dipakai untuk IP. Jadi ini untuk network saja. Untuk IP-nya itu dimulai dari 1.1, tapi menghitungnya itu dari titik 1.0. Jadi 1.0 0 1 2 3 4 5 6 sampai 32. Dan hasilnya itu sampai 31, karena 31 itu tidak boleh dipakai dan akan menjadi broadcast address. Seperti ini 31. Dan ini kelanjutannya 32 sampai kita menghitung 32 dari 32 ini merupakan network address, jadi gak bisa dipakai untuk IP. Nah, hitungnya dari 32 sampai 32 lagi, 32 3 4 35 dan seterusnya sampai 163. Dan karena 63 itu terakhir, jadi dimasukkan ke dalam broadcast address. Seperti itu. Rank IP-nya dari 19, berarti IP yang bisa dipakai untuk jaringan satu dengan banyak klien 26 PC itu dari 192 sampai 1.30. 192.168.1.1 sampai 192.168.1.30. Dan ini boleh terserah, boleh tidak sembarang, maksudnya boleh milih, karena ini kan 31 sampai 30 itu 30, jadi masih sisa 4. Dan jika ada tambahan klien, ini bisa masuk, IP ini bisa digunakan. Sisa dari IP yang 30 ini bisa dipakai. Itu untuk jawaban nomor 1. Untuk nomor 2,
Jaringan 2. Jaringan 2. Tentukan berapa network address yang digunakan. Di sini kan network addressnya belum ada, jadi juga IP-nya belum ada. Jadi kita misalkan di sini, misal pada jaringan 2 IP-nya itu, IP salah satu kliennya itu 192.168.2.1, untuk slashnya 28. Nah, untuk mencari subnet mask itu, ini kan kayak subnet mask default enggak sih? Ya, satu ini kan ya 255. Nah, ini apa ya? Kenapa dapat ini? Ini dari gak tahu pokoknya. Iya, ini pokoknya gini. Lupa. Ini kenapa 240? Ini udah hasil dari ini. Ini untuk mencari subnet masknya. Ini 2/7 sama dengan 128, 2/6, 64, 2/5, 32, 2/4, 16. Jadi ini jumlah hasilnya 240 / 28. Untuk mencari network address, di sini kita ubah IP dan subnet mask ke biner 192 itu ini 2/7 128 tambah 64 hasilnya 192. Jadi di belakangnya itu 0 semua, kan ini cuma 192. 168 ini 2/7 tambah 2/5 tambah 2/3, hasilnya 168. Yang ini untuk ke bit pertama 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2/1 hasilnya 2. Ini untuk yang ini 1 kan ya, ini bit terakhir 2/0 sama dengan 1, hasilnya 192.168.2.1. dan ini kalau diminerkan dari desimal ke biner. Untuk yang subnet masknya ini karena 255, kalau ini dijumlahkan semua 2/7, 2/6, 2/5, 2/4, 2/3, 2/2, 2/1, 2/0, ini hasilnya 255. Karena 255 nya 3, jadi ini sama seperti yang ini caranya. Ini 2/7 tambah 2/6 tambah 2/5 tambah 2/4, jadi hasilnya 240. Nah, selanjutnya menjumlahkan menggunakan logika AND. Di sini ini ya, yang IP sama subnet itu dijumlahkan. Ini untuk cara cepatnya. 1 tambah 1 1, 1 tambah 1 1, 0 tambah 1 0, 0 tambah 1 0, 0 tambah 1 0, dan seterusnya. Ini 0 semua ya. Ini 1 tambah 1 1, 0 tambah 1 0, 0 tambah 1 mana, 0 tambah 1 0, 1 tambah 1 1, ini 0 tambah 1 jadi 0 semua.
ini 0 tambah 1 sampai 6, ini 0 semua. Hasilnya 1 tambah 1 1, 0 tambah 1 0, 1 tambah 0 0 sampai terakhir itu 0 semua. Jadi kita rubah ke desimal. Ini kan 1, berarti ini 2 pangkat 7 128 tambah 2 pangkat 6 sama dengan 64, tambah 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0, hasilnya 192. Untuk yang selanjutnya 2 pangkat 7 tambah 0 tambah 2 pangkat 2 pangkat 5 32 tambah 0 tambah 2 pangkat 3 sama dengan 8 tambah 0 tambah 0 tambah 0, ini 0 semua, hasilnya 168. Untuk yang ini awalnya 0 semua, terus bit ke-6, bit ke-7, salah, ke-7, saya ke-7, 2 pangkat 1 sama dengan 2, ini 0 semua, jadi hasilnya 0. Jadi untuk network address yang digunakan untuk jaringan 2 itu 192.168.2.0 untuk hasilnya. Sekarang kita lanjutkan ke nomor 5 dulu ya. Oke, setelah itu kita lanjutkan ke Cisco-nya. Kita memberi IP. Jelaskan langkah-langkah konfigurasi IP. Nah, kita ngasih IP untuk router dan PC-nya. Sekarang untuk router pertama, kita ke fast Ethernet dulu. Fast Ethernetnya kita kasih 192.168.1.1. Untuk serialnya kita kasih seperti ini ya, seperti ini. Sudah. Untuk router kedua kita jangan lupa di sini tulis aja biar kita nggak lupa, 192.168.2.1.0. Ini untuk network addressnya untuk yang ini. Untuk fast Ethernetnya kita kasih 192.168.2.1. Nah, untuk ini kan serial 3 ya, jadi kita masukin di serial 3 aja. Tuh IP-nya 202.91.9.2. Setelah itu kita kasih IP di nih di PC 1, IP-nya 192.168.1.2. Untuk default gateway-nya kita kasih alamat IP dari fast Ethernet 192.168.1.1. Sudah seperti ini. Untuk PC kedua sama,
Ini IP-nya 192.168.1.3. Subnet masknya keluar sendiri ya, otomatis. Jadi ini 192.168.1.1. Sudah seperti ini. Kita lanjutkan ke PC di jaringan LAN yang kedua. Ini IP-nya 192.168.2.2. Karena 2.1-nya sudah dipakai di Fast Ethernet router, jadi tidak boleh dipakai lagi. Ini 92.168.2.1 seperti ini. Untuk PC yang terakhir sama caranya seperti ini, 192.168.2.3. Ini default gateway 92.168.2.1. Sudah. Kalau sudah, kita kasih network address di router pertama. Ini kita kasih router pertama, router 1. Router 2 biar gak salah. Seperti ini. Ini taruh sini aja. Untuk router pertama, agar bisa terhubung dengan router kedua, kita harus memberikan alamat ini, network address-nya punyanya router 2. Kita lihat dulu. Kita kasih ini yang serial sama Fast Ethernet agar bisa terhubung. Kita kasih di RIP aja. Ini untuk network address-nya yang ini ya, jadi kita masukkan lagi gak apa-apa. Kita kasih aja 192.2.0. Yang 2.0 ini adalah network address-nya yang router 2, terus sama serialnya router 2. Nah, seperti ini. Jadi di router 2 juga seperti tadi ya. Kita kasih 8.1.0. Kasih router yang ini juga 202.91.9. Itu 1 kan ya, 1. Jadi masukin ke sini. Sudah. Kalau sudah, kita coba ping atau ngirim PDU. Coba dari ini. Kan sudah dikonfigurasi ya, konfigurasi semua. Selanjutnya kita tes ping dari antar PC dengan PC yang lain. Coba ya. Kita kasih PDU dari router 1 ke router 2. Bismillah. Sukses. Untuk PC ya, PC 1 ke PC 2 ke PC ini dalam satu jaringan, sukses.
untuk PC ke PC lain LAN. Duh, kok violet ya? Apa ya yang salah? Mungkin violet itu karena aplikasinya mungkin ya bermasalah. Gateway sudah. Mungkin kita coba ping ya. Ping dari PC ini. Saya ganti ini PC-nya dulu biar gak bingung. Coba kita ping dari PC 1 ke PC 2 dulu. Berhasil. Untuk satu LAN ini, untuk router 1 bisa, untuk beda LAN semua. Bisa, tapi cuma pertamanya ini request timeout dan ya begitu. Coba dari sini kita ping ke sana ya. Ping bisa dari PC 4 ke PC 1 ya bisa. Dari bisa, tapi awalnya masih request timeout. Mungkin ini masalah teknis dari aplikasinya mungkin. Oke, sudah selesai. Mungkin seperti ini yang bisa saya sampaikan dan bisa saya jelaskan. Semoga bisa dipahami dan ya bisa dimengerti. Untuk kurang dan lebihnya saya minta maaf. Untuk salah dan luputnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.